Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Vida dari channel YouTube Vida Bacain Buku. Gimana teman-teman, untuk beberapa bab sebelumnya sudah dicoba praktekkan tips-tipsnya? Semoga kalian berhasil ya dan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Kalau mau bagi-bagi hasilnya, nanti bisa di-share di Instagram Vida_Sandi Suryaman. Nanti bisa ketemu di sana ya. Selanjutnya kita lanjut baca ke bab 18, disiplin diri dan pernikahan. Nah, ini bagus nih untuk kita yang sudah menikah. Gimana sih disiplin dalam pernikahan? Sekarang mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita awali dengan kutipan. Lebih baik mengendalikan diri Anda sendiri daripada memenangkan 1000 pertempuran. Kemenangan pun menjadi milik Anda. Kemenangan itu tidak akan bisa diambil dari Anda. Tidak oleh malaikat ataupun iblis, surga ataupun neraka. Buddha. Lanjut. Kemampuan Anda untuk masuk ke hubungan cinta kasih jangka panjang merupakan alat ukur penting bagi karakter serta kepribadian Anda. Laki-laki dan perempuan terlahir menjadi dua paruh bagian yang akan utuh jika disatukan. Mereka memiliki kualitas serta karakteristik berbeda yang jika dikombinasikan semestinya membentuk kelengkapan serta keseimbangan dan harmoni yang alam tuntut. Kualitas mendasar bagi pernikahan dan hubungan kasih adalah rasa percaya dan rasa hormat. Laki-laki dan perempuan bisa tidak sepakat dalam banyak hal mengenai masalah kehidupan pernikahan mereka bersama. Namun, selama rasa percaya serta rasa hormat di antara mereka terus bertahan, pernikahan itu akan terus berlangsung sampai kapanpun. Jika sampai salah satu pihak atau yang lain tidak lagi mempercayai atau menghormati pihak lain, hubungan itu pun berakhir sudah. Banyak pernikahan berakhir dengan perceraian, dan banyak orang yang bercerai berulang kali menikah, yang masing-masing berakhir dengan kegagalan. Meski demikian, jumlah orang hanya menikah sekali dan terus berada dalam pernikahan itu dengan bahagia di sepanjang sisa kehidupan. Meski demikian, sejumlah orang hanya menikah sekali dan terus berada dalam pernikahan itu dengan bahagia di sepanjang sisi kehidupan mereka. Mengapa bisa begitu? Kunci pernikahan bahagia. Barangkali alasan terpenting bagi pernikahan yang bahagia adalah kecocokan. Kedua orang idealnya berimbang satu sama lain, dengan masing-masing memiliki kualitas dan karakteristik yang saling melengkapi, serta menyatu dengan amat baik, membentuk satu keseimbangan yang sempurna. Orang kerap mengatakan bahwa sifat yang berlawanan saling menarik. Ini salah kaprah. Sifat yang berlawanan saling menarik hanya dalam satu wilayah, dan itu adalah temperamen. Anda akan selalu paling cocok dengan orang yang bertemperamen berlawanan atau mengimbangi temperamen Anda sendiri. Sebagai contoh, jika Anda orang yang ramah dan terbuka, Anda akan paling cocok dengan orang yang lebih pendiam dan tertutup. Jika Anda orang yang banyak bicara dan penuh ekspresi, Anda akan paling cocok dengan orang yang tenang dan merupakan pendengar yang baik. Alam menuntut keseimbangan dalam temperamen bagi dua orang agar cocok dan bahagia bersama. Burung dengan bulu yang sama. Dalam semua wilayah lain, terutama dalam wilayah nilai, kemiripanlah yang saling menarik. Burung sejenis memang benar-benar terbang bersama.
Anda akan selalu tertarik dan paling cocok dengan orang yang memiliki kesamaan nilai fundamental paling banyak dengan diri Anda sendiri. Semua rasa cinta dalam jenis apapun merupakan respons terhadap nilai. Kita mencintai apa yang kita anggap paling berharga, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam diri orang lain. Ketika suatu pasangan benar-benar bahagia bersama, mereka kelihatannya memiliki banyak kesamaan nilai yang berkaitan dengan keluarga, uang, etika, pekerjaan, anak, politik, agama, dan orang. Orang kerap menunjukkan ada pasangan bahagia yang memberikan suara untuk partai berbeda atau berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Namun, isu kritis dalam keseimbangan dan harmoni berkisar seputar intensitas yang seseorang gunakan untuk menilai sesuatu. Intensitas ini menentukan apakah seseorang bersikap teguh dan kaku ataukah santai dan fleksibel dalam kesetiaannya terhadap satu keyakinan tertentu tentang satu bagian tertentu dalam kehidupan. Orang bisa mencintai dan hidup bersama dengan bahagia selama bertahun-tahun, meskipun mereka mendukung partai politik berbeda. Selama keyakinan politis tidak begitu penting bagi mereka berdua, bahwa mereka lebih memprioritaskan elemen-elemen lain yang lebih penting dalam hubungan mereka, seperti anak, keluarga, dan nilai. Rasa cinta adalah kebutuhan terbesar kita dalam kehidupan. Konon, semua yang kita lakukan dalam kehidupan, jika bukan untuk mendapatkan rasa cinta, pastilah untuk menggantikan kurangnya rasa cinta. Psikolog secara umum sependapat bahwa penyebab akar masalah kepribadian dalam kehidupan orang dewasa bisa dirunut ke belakang pada rasa cinta yang tertahan pada saat orang tersebut masih bayi atau kanak-kanak. Orang membutuhkan rasa cinta sebagaimana mawar membutuhkan hujan. Tanpa adanya rasa cinta serta penerimaan yang cukup, individu menunjukkan segala macam masalah kepribadian dan fisik. Kebahagiaan hanya menjadi mungkin ketika kebutuhan Anda akan rasa cinta sepenuhnya terpenuhi. Pernikahan yang bahagia menuntut disiplin diri dan pengendalian diri teramat besar. Rasa cinta membutuhkan pengendalian hasrat dan pengorbanan. Ketika Anda benar-benar jatuh cinta kepada seseorang, kesenangan serta kebahagiaan orang itu menjadi lebih penting daripada kesenangan serta kebahagiaan Anda sendiri. Anda bersedia membayar harga apapun dan melakukan pengorbanan apapun demi memastikan kebahagiaan orang yang Anda cintai. Dalam Alkitab, dalam sebuah surat untuk orang-orang Korintus, Rasul Paulus mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini karena penulisnya beragama Kristen ya, sesuai bukunya aja kita bacakan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Perbedaan keadaan membutuhkan toleransi dan pemahaman.
Masing-masing orang adalah satu individu dengan karakteristik unik dan istimewa yang menjadikannya berbeda dari semua orang lain. Tiap orang mempunyai gagasan, hasrat, selera, harapan, impian, juga ekspektasi berbeda. Tiap orang memiliki pengalaman berbeda serta mengembangkan cara berbeda dalam melihat dan menghadapi dunia di sekelilingnya. Ketika Anda menyatu dengan orang lain dalam satu hubungan percintaan, tidak peduli seberapa dekat Anda merasa dengan satu sama lain dan tidak peduli betapa cocok Anda berdua dalam banyak hal, Anda akan tetap memiliki wilayah ketidaksepakatan, ketidakpuasan, dan ketidaksenangan. Ini adalah hal yang normal serta alami dan merupakan sesuatu yang harus disiasati melalui praktik disiplin diri dan kendali diri setiap kali berbagai perbedaan ini muncul. Disiplin diri dalam suatu hubungan menuntut Anda sepenuhnya jujur dan terbuka. Anda menjadi diri Anda sendiri dan tidak pernah berusaha menjadi seseorang atau sesuatu yang lain. Disiplin diri serta kejujuran menuntut Anda menyatakan secara jelas apa yang Anda pikirkan dan rasakan, tanpa ada kemarahan atau kekesalan, dan mendengarkan dengan tenang dan sabar terhadap perasaan, pikiran, dan pendapat pasangan. Gaya komunikasi lelaki perempuan. Lelaki dan perempuan berbeda dalam banyak hal. Berdasarkan pemindaian MRI, ketika kaum lelaki berkomunikasi, mereka hanya menggunakan 2 bagian tengah otak mereka. Ketika kaum perempuan berkomunikasi, mereka menggunakan 7 bagian tengah otak mereka. Jadi, kaum laki-laki seolah memiliki lampu sorot yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Sementara otak kaum perempuan seperti pohon Natal yang dinyalakan penuh. Kaum laki-laki hanya bisa memproses 1 masukan sensor pada satu waktu, sementara kaum perempuan bisa memproses sejumlah masukan sensor. Ketika seorang laki-laki menonton televisi, ia tidak melihat atau mendengar yang lain, termasuk kata-kata yang diucapkan kepadanya dari samping atau belakang. Ia sepenuhnya terpaku pada gambar visual dan kata-kata yang ada di layar. Ketika seorang laki-laki menyetir mobil, ia harus mengecilkan suara radio untuk bisa membaca peta. Ia harus mengecilkan suara radio atau televisi untuk menjawab telepon. Ia tidak bisa membaca dan mendengarkan atau menonton pada saat yang sama. Kaum laki-laki bisa melakukan banyak hal dengan luar biasa baik, tapi mereka hanya bisa melakukan satu hal pada satu waktu. Kaum laki-laki cenderung sangat berfokus. Kaum perempuan di pihak lain bisa berbicara, menyiapkan makan malam, menonton televisi, membaca surat kabar harian, dan berbicara dengan suami atau anak pada saat bersamaan. Mereka multidimensional dan bisa memproses sejumlah masukan pada waktu bersamaan. Mereka bisa berbicara dan mendengarkan pada saat yang sama dan sadar dengan apa yang orang di sekeliling mereka lakukan dan katakan. Kaum perempuan adalah pakar dalam hubungan percintaan. Mereka sangat sensitif terhadap orang lain.
Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menghadiri acara perkumpulan sosial, dalam waktu 10 menit, si perempuan sudah akan selesai melakukan penilaian dan analisis terhadap situasi masing-masing orang yang ada dalam ruangan. Sebaliknya, si laki-laki yang menemani perempuan tersebut hanya akan memperhatikan sedikit hal atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini dikarenakan pemikiran kaum laki-laki sederhana dan langsung menuju sasaran, sementara kaum perempuan bersifat kompleks, sadar akan detail-detail kecil, dan luar biasa sensitif terhadap dinamika dan nuansa hubungan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Seorang laki-laki bisa menelepon istrinya dan sekadar mengatakan halo, meskipun baru mendengar satu kata, sang istri akan langsung bertanya, "Apa yang tidak beres?" Ia bisa memetik banyak sekali arti dan emosi dari satu kata di telepon atau satu lirikan atau pandangan sekilas ketika sang suami berjalan memasuki pintu. Membangun hubungan itu membutuhkan usaha. Karena banyaknya perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan, diperlukan disiplin yang sangat besar untuk membangun serta mempertahankan satu hubungan jangka panjang yang penuh kasih dan bahagia. Barangkali wilayah kecocokan mutual terpenting berkaitan dengan disiplin mendengarkan. Jalur komunikasi tetap terbuka hanya ketika dua orang meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan saksama satu sama lain ketika mereka berbicara. Dan inilah saat rasa cinta dan harmoni terus berlanjut dalam hubungan tersebut. Ada 4 disiplin sederhana mengenai tindakan mendengarkan secara efektif. Semua disiplin ini terutama penting bagi kaum laki-laki yang terkenal merupakan pendengar yang payah, terutama terhadap para perempuan yang ada dalam kehidupan mereka. Hal itu sebenarnya bukan karena mereka tidak tertarik, tapi semata karena pikiran mereka terfokus pada hal lain dan perhatian mereka memang gampang sekali teralihkan. Disiplin mendengarkan. Dengarkan dengan penuh perhatian. Disiplin yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Dengarkan seolah orang tersebut akan mengungkap satu rahasia besar atau nomor lotre yang akan keluar, dan Anda hanya akan mendengar itu sekali. Ketika pasangan Anda ingin bicara dengan Anda, jika Anda adalah seorang laki-laki, singkirkan semua pengalih perhatian yang mungkin muncul. Matikan televisi atau radio, letakkan koran atau surat, hadapi pasangan Anda secara bertatap muka. Sedikit condongkan badan Anda ke depan dan berkonsentrasilah penuh pada apa yang dikatakannya. Buku His Needs, Her Needs. His Needs, Her Needs mengatakan bahwa kebutuhan terbesar seorang perempuan terhadap seorang laki-laki adalah kasih sayang. Kasih sayang ditunjukkan dengan memberikan perhatian penuh ketika seorang perempuan berbicara. Karena Anda selalu memperhatikan apa yang Anda anggap paling berharga. Ketika Anda memberikan perhatian penuh kepada orang lain ketika ia berbicara, Anda mengatakan kepada orang tersebut bahwa ia sangat berharga bagi Anda. Hal ini memuaskan kebutuhan bawah sadar terdalam seorang perempuan untuk merasa berharga, penting, dan dihormati. Berikan jeda sebelum menjawab. Disiplin mendengarkan kedua adalah memberikan jeda sebelum menjawab.
Luangkan waktu beberapa detik untuk secara hati-hati memikirkan apa yang dikatakannya. Jika memberikan jeda, Anda menghindari risiko menginterupsi perkataan orang tersebut ketika mungkin ia ingin kembali memformulasikan pikiran. Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda menghargai apa yang dikatakannya dan Anda dengan senang hati dengan hati-hati memikirkan kata-katanya. Keuntungan lain dari memberikan jeda dengan membiarkan adanya keheningan dalam pembicaraan adalah hal itu memungkinkan Anda mendengar bukan hanya apa yang dikatakannya, tapi juga apa yang tidak dikatakannya atau apa yang dikatakannya secara tersirat. Pesan sesungguhnya akan meresap ke tingkatan lebih dalam pada pikiran Anda. Kemungkinan Anda mendapatkan pemahaman lebih baik dan oleh karenanya merespons dengan kesadaran dan sensitivitas yang lebih besar. Minta penjelasan. Disiplin ketiga tentang mendengarkan secara efektif adalah mengajukan pertanyaan yang meminta kejelasan. Jangan pernah berasumsi Anda secara otomatis mengetahui apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Sebaliknya, jika Anda sama sekali tidak jelas, tanyakan, bagaimana maksudmu atau bagaimana maksudmu tepatnya. Ketika mengajukan pertanyaan dan mencari kejelasan serta arti, Anda menunjukkan kepada orang tersebut bahwa Anda benar-benar peduli dengan apa yang dikatakannya dan bahwa Anda memang tertarik untuk memahami perasaan atau pemikirannya. Sampaikan kembali. Disiplin keempat tentang mendengarkan secara efektif adalah Anda menyampaikan kembali apa yang orang itu sudah katakan dan memparafrasakannya dalam kata-kata Anda sendiri. Inilah tes asam mendengarkan. Disinilah Anda menunjukkan kepada orang tersebut bahwa Anda benar-benar memperhatikan. Hanya ketika Anda bisa mengulang kembali apa yang orang itu baru saja katakan dalam kata-kata Anda sendiri, Anda membuktikan kepadanya bahwa Anda sungguh-sungguh mendengarkan. Kebanyakan masalah dalam hubungan percintaan muncul karena komunikasi yang buruk. Pasangan tidak cukup sering berbicara atau satu pihak atau yang lain tidak mendengarkan penuh perhatian ketika yang lain ingin bicara. Tiap orang memiliki kebutuhan emosional untuk bicara dalam satu jumlah tertentu dengan suami atau istrinya. Masing-masing orang juga memiliki kebutuhan emosional untuk mendengarkan dalam satu jumlah tertentu. Pasangan yang paling cocok adalah mereka yang memiliki hasrat untuk bicara dan mendengarkan seimbang satu sama lain. Ada pasang surut menyenangkan dalam pembicaraan yang diselingi keheningan yang nyaman. Masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan untuk berbicara dan mendengarkan, dan kedua belah pihak pun merasa puas. Komitmen total sangatlah penting. Cinta dan pernikahan menuntut komitmen total dari kedua belah pihak. Perlu disiplin luar biasa besar untuk masuk sepenuhnya dalam satu hubungan. Selain itu, hal ini juga luar biasa membebaskan. Hanya ketika berkomitmen total terhadap satu hubungan dengan satu oranglah Anda bisa sepenuhnya bebas mengarahkan perhatian terhadap pemenuhan potensi Anda dalam aspek lain kehidupan Anda. Salah satu disiplin terbesar dalam pernikahan atau hubungan percintaan adalah kesetiaan. Karena kita hidup di tengah masyarakat yang sangat memuja seksualitas, ada godaan dan provokasi di sekeliling kita sepanjang waktu dan hampir kemanapun kita pergi.
Disiplin diri dan kendali diri besar sering dibutuhkan untuk sepenuhnya loyal terhadap suami atau istri Anda di sepanjang kehidupan pernikahan Anda. Ada dua cara untuk membantu Anda menghindari godaan rutin yang bisa merusak, bahkan menghancurkan hubungan yang paling penuh kasih. Pertama, ambil keputusan di depan. Anda tidak akan pernah, sama sekali tidak pernah, bersikap tidak setia terhadap suami atau istri Anda. Seperti membuat garis di pantai, buat keputusan di depan bahwa apapun yang terjadi, dengan alasan apapun, Anda tidak akan berselingkuh. Kedua, disiplinkan diri menjauhi jalan bahaya. Jangan mau pergi kemanapun atau melakukan apapun yang mungkin akan ada godaan. Kecuali ketika sangat penting bagi tujuan bisnis, hindari makan siang, minum, atau makan berdua dengan lawan jenis. Ingat, ada keamanan di tengah kerumunan. Terus-menerus bayangkan kemanapun Anda pergi dan dalam segala yang Anda lakukan bahwa suami atau istri Anda berdiri tepat di sebelah Anda, melihat dan mendengarkan apa yang Anda katakan dan lakukan. Bayangkan apapun yang Anda lakukan, tidak peduli dimanapun Anda berada, akan dilaporkan kepada suami atau istri Anda dalam 24 jam. Gunakan disiplin serta tekad Anda untuk membangun dan menjaga reputasi sebagai suami atau istri yang benar-benar jujur dan setia. Bersedialah untuk berubah. Setiap pernikahan merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Saat waktu berlalu, sifat pernikahan Anda pun akan berubah, biasanya dalam cara yang positif dan konstruktif. Untuk menjaga agar hubungan percintaan Anda tetap bahagia, harmonis, dan tumbuh, Anda harus bersedia berubah sebagai respons atas keadaan yang juga berubah. Terutama memiliki anak dan melihat mereka tumbuh. Anda perlu bersiap terhadap perubahan dengan usia, pekerjaan, dan karir baru. Perpindahan fisik dari satu bagian negeri ke bagian lain, perubahan dalam keadaan finansial, juga perubahan dalam kesehatan. Fleksibilitas mutlak penting bagi pernikahan yang lama dan bahagia. Hanya ada 4 hal yang bisa Anda lakukan untuk mengubah kehidupan Anda. Pertama, Anda bisa melakukan sesuatu hal lebih banyak. Kedua, Anda bisa melakukan hal lain lebih sedikit. Ketiga, Anda bisa memulai sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Dan keempat, Anda bisa menghentikan beberapa hal tertentu sama sekali. Setiap kali mengalami hambatan atau frustrasi atau dihadapkan pada kebutuhan akan perubahan, tanyakan kepada diri sendiri, adakah sesuatu yang perlu aku lakukan lebih banyak, lebih sedikit, mulai atau hentikan? 4 pertanyaan yang harus Anda ajukan secara rutin. Secara rutin, Anda harus duduk bersama suami atau istri Anda, dan selanjutnya bersama anak-anak Anda dan memberanikan diri mengajukan keempat pertanyaan ini kepada mereka. 1. Adakah sesuatu yang aku lakukan yang kau ingin aku lakukan lebih banyak lagi? 2. Adakah sesuatu yang aku lakukan yang kau ingin aku kurangi? 3. Adakah sesuatu yang tidak kulakukan hari ini yang kau ingin aku mulai lakukan? 4. Adakah sesuatu yang aku lakukan yang kau ingin aku berhenti lakukan sama sekali?
Jika Anda memiliki keberanian serta disiplin untuk secara rutin mengajukan berbagai pertanyaan tersebut kepada suami atau istri dan anak-anak Anda akan takjub dengan kualitas serta kedalaman jawaban yang Anda terima. Anda akan mendapatkan panduan kontinu tentang bagaimana Anda bisa memodifikasi dan menyelaraskan perilaku Anda untuk mempertahankan tingkat harmoni, kebahagiaan, dan kasih sayang yang lebih tinggi dengan suami atau istri Anda serta anggota keluarga Anda lain. Suami atau istri Anda harus menjadi sahabat terdekat Anda. Cinta dan pernikahan barangkali adalah elemen terpenting dari kehidupan yang membahagiakan serta memuaskan. Keduanya membutuhkan latihan disiplin diri dan tekad kuat di sepanjang kehidupan untuk menciptakan dan menjaga harmoni. Keduanya menuntut Anda untuk terbuka, jujur, dan tulus sepanjang waktu. Yang paling utama, pernikahan yang bahagia dan penuh kasih menuntut Anda melihat suami atau istri Anda sebagai sahabat terdekat. Tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini dengan siapa Anda lebih ingin menghabiskan waktu bersama dibanding dengannya. Tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini kepada siapa Anda lebih terbuka dan jujur dibanding kepadanya. Ketika melihat suami atau istri sebagai sahabat terdekat dan Anda memperlakukannya dengan cara itu, Anda bisa menciptakan hubungan penuh kasih yang terus bertahan di seluruh hari dalam kehidupan Anda. Seperti yang Emmett Fox, seorang penulis dan guru spiritual tulis, rasa cinta pada titik yang paling ekstrim merupakan yang terpenting dari semua. Ia menghilangkan rasa takut. Ia merupakan pemenuhan hukum. Ia menutupi banyaknya dosa. Rasa cinta sepenuhnya tak terkalahkan. Tidak ada kesulitan yang tak mampu diselesaikan oleh cinta yang cukup. Tidak ada penyakit yang mampu disembuhkan oleh cinta. Tidak ada penyakit yang tak mampu disembuhkan oleh cinta yang cukup. Tidak ada pintu yang tak mampu dibuka oleh cinta yang cukup. Tidak ada teluk yang tak mampu dijembatani oleh cinta yang cukup. Tidak ada dinding yang tak mampu dirobohkan oleh cinta yang cukup. Tidak ada dosa yang tak mampu ditebus oleh cinta yang cukup. Baik itu betapa dalamnya masalah, betapa tanpa harapan kelihatannya, betapa membingungkannya keadaan, betapa besarnya kesalahan. Satu kesadaran yang cukup akan cinta akan menguraikan itu semua. Seandainya saja bisa cukup mencintai, Anda akan menjadi makhluk paling bahagia dan paling kuat di dunia ini. Pada bab selanjutnya, Anda akan belajar secara spesifik mengapa disiplin diri begitu penting dalam membesarkan anak-anak yang bahagia, sehat, dan percaya diri. Latihan tindakan. Apa satu tindakan tunggal terpenting yang bisa Anda ambil sekarang juga untuk meningkatkan rasa cinta dan harmoni dalam pernikahan atau hubungan percintaan Anda? 2. Disiplin atau praktik apa yang bisa Anda kembangkan yang akan meningkatkan kualitas pernikahan Anda bagi pasangan? 3. Identifikasi satu perilaku yang bisa Anda pegang yang akan memperbaiki komunikasi dan 4. Duduklah bersama suami atau istri Anda dan minta ia menyebutkan segala sesuatu yang harus Anda lakukan lebih banyak, lebih sedikit, mulai atau hentikan. 5. Identifikasi 2 kualitas yang paling Anda kagumi dari pasangan Anda. 6. Identifikasi wilayah yang Anda dan pasangan Anda paling cocok.
7. Identifikasi nilai-nilai terpenting yang Anda dan pasangan sama-sama pegang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 18-nya. Semoga tips ini bisa digunakan untuk menjaga hubungan kamu dan pasanganmu. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di bab 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.